Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 60. Kamu nggak capek apa? Kita belum ada istirahat loh. Kalau dilanjut aku khawatir besok kamu tepar. Jelas Ramdan. Ia sudah berpindah ke sisi ranjang menjauh beberapa meter dari istrinya. Amel menolehkan kepalanya, tersenyum ke arah sang suami yang kini menghadapkan wajah padanya. Jujur, seharian dipajang di pelaminan memang lelah. Hanya saja jika Ramdan menginginkan untuk menuntaskan hajat padanya, ia siap saja. Iya kak, lirih Amel membalas senyuman suaminya. Ia bertambah bahagia rasanya begitu menyadari betapa perhatiannya Ramdan padanya. Mengerti sekali jika istrinya memang sedang lelah. Setelahnya mereka tertidur dengan kepala Amel yang dibenamkan di bawah dada bidang milik Ramdan. Ia merasakan kenyamanan yang amat sangat. Tidak pernah ia melakukan ini sebelumnya, apalagi dengan Alvin, mengingat pernikahan mereka yang hanya sandiwara itu. Selama 3 bulan, Amel disibukkan dengan riset ke sebuah sekolah yang ada di kotanya. Selama itu pula, ia memendam sesuatu yang amat sulit ia definisikan tentang rumah tangganya dengan Ramdan. Amel dan suaminya masih tinggal di rumah keluarga besar Ramdan, dikarenakan pria itu belum bisa untuk membeli rumah ataupun hanya sekedar mengontrak. Alasannya karena rumahnya besar, banyak kamar, dan karena Ramdan memiliki kakak perempuan dan sudah diboyong oleh suaminya, sehingga Amel akhirnya menurut saja ketika suaminya itu menolak untuk pisah rumah dengan orang tuanya. Sayang, mama belikan ini buat kamu, ucap Melani, ibunya Ramdan sembari menyodorkan benda pipih berwarna putih. Wajah Amel bersemu saat ia memegang benda itu. Saat ia melirik Ramdan hanya tersenyum menatapnya. Tidak, ia merasa tidak tersinggung. Ibu mertuanya bukan orang yang menuntut untuk segera memiliki momongan. Ia menghargai usaha ibu mertuanya yang pasti ingin memotivasi dirinya dan sang suami untuk lebih semangat berikhtiar. Maafkan aku belum bisa kasih cucu, sesal Amel, sembari merengkuh tubuh ibu mertuanya yang duduk tepat di sampingnya. Mereka kini sedang duduk santai di ruang tamu sambil menikmati kek ulang tahun ibu mertua Amel. Sebenarnya Amel memiliki maksud tersendiri dengan perkataannya, berusaha membuat Ramdan peka. Gak apa-apa sayang, mama gak bakal menuntut kok. Kalian pasti juga lagi ikhtiar, ucap Melani sembari mengelus rambut Amel dengan lembut. Anak itu rezeki dari Allah, kita gak bisa maksa dipercepat atau diundur-undur. Jika udah takdir, mudah bagi Allah, sahut ayah Ramdan yang sudah dari tadi menyimak pembicaraan istri dan anak mantunya. Amel tersenyum dan mengangguk. Ia menoleh ke arah Ramdan yang hanya bisa diam sambil fokus menyantap kue. Kenapa dia nggak antusias sama sekali, batin Amel. Oke, aku simpan dulu benda ini ke kamar ya, Mak, ucap Amel sumringah. Lalu ia beranjak dari ruang tamu menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, ia hanya menatap nanar tespek yang diberikan oleh ibu mertuanya. Untuk apa benda ini? Kalau selama ini Kak Ramdan bahkan tidak pernah menyentuhku, rintih Amel. Ia merasa ada yang tak beres dengan suaminya. Awalnya, Amel kira Ramdan memang belum siap dan merasa takut menyakiti ketika melakukan hubungan suami istri. Tapi lama-kelamaan Amel merasa jengah sendiri. Mengapa ada laki-laki yang dikasih hidangan manis dan menggoda malah menjauhkan diri? Apa suaminya itu tidak normal? Sayang, kamu lagi apa? Tanya Ramdan yang muncul tiba-tiba dari balik pintu. Amel bergeming, ia masih menatap benda di tangannya. Kok aku tungguin lama banget? Capek ya? Udah mau tidur? Tanya Ramdan karena tidak mendapati jawaban dari Amel. Amel membuang kasar tespek ke dalam bak sampah, lalu menoleh ke arah suaminya yang tampak terkejut. Gak akan ada gunanya kan benda itu buat aku? Tanya Amel dingin. Ramdan berjalan mendekat. Amel, kamu kenapa? Tanya Ramdan. Tangannya merangkuh bahu sang istri. Amel menepisnya. Kakak masih tanya kenapa? Tanya Amel dengan nada bicara yang mulai tinggi. Masih tanya kenapa? Kak, kita udah menikah selama 3 bulan. Sudah seharusnya kita memiliki anak, tapi kenapa? Sampai hari ini kamu gak pernah menunaikan tugasmu sebagai suami, ha? Wajah yang tadi begitu lembut itu mendadak murung. Ramdan mencoba membawa Amel ke dalam pelukannya, namun wanita itu memberontak. Lepas kak, jangan kayak gini. Aku mau kita sama-sama terbuka. Kita udah suami istri sekarang. Kenapa? Kenapa kamu masih belum menginginkan aku? Tanya Amel dengan hati yang pilu. Setelah 3 bulan lamanya ia menahan diri untuk tetap sabar dengan keanehan yang terjadi. Amel, maafkan aku belum
Belum sempat Ramdan meneruskan, Amel sudah menyela. Gak usah minta maaf, Kak. Hal itu bisa saja selesai dengan kamu menunaikannya sebagai istri. Itu hakku, kamu wajib menunaikannya. Tandas Amel membuat sang suami menghela nafas berat, seolah ada beban yang tengah dipendamnya. Sayang, kamu tenang ya. Baik, kita bicarain nanti. Mungkin kamu kecapean habis riset tadi siang. Yuk kita ke kasur, kamu harus rehat, ujar Ramdan mengalihkan pembicaraan. Jangan mengalihkan pembicaraan, Kak. Aku nggak suka. Aku hanya butuh kepastian, ucap Amel. Matanya kini sudah berair. Apa aku nggak menarik buat kamu? Nggak montok? Nggak good looking? Tanya Amel dengan wajah memerah. Sudah sekian lama semenjak Ramdan menolak untuk menyentuhnya saat hari kedua pernikahan mereka dengan alasan agar mereka tidak tergesa-gesa dulu menikmati kebersamaan tanpa sentuhan yang menjurus pada keintiman hubungan suami istri. Saat itu Amel menerima. Sebagai wanita yang tidak mungkin memaksa melakukan itu, ia menurut saja. Bukan begitu, Amel. Kamu tak kurang suatu apapun. Aku sangat mencintaimu. Hanya saja untuk menunaikan tugas sebagai suami, aku belum siap. Jelas Ramdan masih dengan alasan yang basi menurut Amel. Entah sudah berapa kali alasan itu terlontar dari bibir Ramdan. Apa yang sebenarnya disembunyikan olehnya? Batin Amel mulai mencurigai suaminya sendiri. Belakangan ia menjadi teringat perkataan Alvin saat dirinya sebelum menikah, padahal ia sudah berusaha untuk husnuzon selama ini. Terus kenapa kamu menikah jika belum siap lahir batin? Kenapa? Bukankah kamu malah zolim, mengabaikan nafkah batin seorang istri? Tanya Amel. Aku tahu. Maafin aku. Aku hanya sedang menyiapkan diri. Kamu sabar ya. Jujur, aku masih takut. Ramdan menatap Amel lembut. Apa yang kamu takutin kalau kita belum mencobanya? Desak Amel. Amel, gak baik kalau berhubungan dengan terpaksa. Ramdan masih berusaha berkilah. Jadi, kamu terpaksa jika ngelayanin aku? Amel bertanya penuh kecewa. Gurat wajahnya memburam, merasa begitu terluka. Ia ternyata menjadi istri yang tak diinginkan. Bukankah dulu Ramdan mencintainya, mengejar-ngejarnya? Bukan itu, Amel. Aku hanya tidak ingin menyakiti siapapun. Sabar ya. Aku pasti akan menunaikan tugasku. Ramdan mencakup pipi Amel. Aku mau cerita sesuatu ke kamu. Terserah kamu setelah ini kamu ingin memaki aku atau apapun. Amel menyurutkan cairan di hidungnya sebab menangis tadi. Apa itu? Tanya Amel sembari mendongak untuk menatap wajah suaminya. Ayo kita cerita sambil tiduran. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku yang terus menuntut. Aku kira kamu gak punya trauma. Lirih Amel setelah mendengarkan penuh kisah suaminya yang ternyata pernah hampir dilecehkan sewaktu kecil oleh pelaku pedofil. Iya sayang, maafkan aku yang lemah ini. Aku terus-terusan teringat itu hingga saat aku ingin tubuh kamu, aku merasa melecehkan orang seperti yang dilakukan pedofil dulu. Tanamkan dalam hati dan pikiranmu, aku istrimu. Aku ikhlas kamu menyentuh di setiap inci tubuhku, ucap Amel sembari mengelus pipi suaminya dengan lembut. Air matanya sesekali berlinang. Ia terkejut dengan fakta yang baru saja ia ketahui. Namun rasa sedih lebih mendominasi melihat betapa suaminya yang sangat terpukul akibat trauma itu. Ramdan menciumi jemari Amel. Aku takut menjadi seperti dia. Amel menggeleng. Kamu pria yang baik, sangat menjaga apa yang kamu punya untuk orang yang halal. Perlahan insya Allah bisa, Kak. Kita akan usaha. Aku akan bantu kamu. Aku sudah membaca-baca artikel bagaimana membuat suami. Begitu, Amel panggil Ramdan. Iya, saut Amel. Terima kasih udah mengerti aku. Aku sangat mencintaimu, istriku. Tidurlah. Kamu pasti lelah. Aku janji akan berusaha lagi, ucap Amel sambil menciumi kening istrinya. Kamu mau ke toko kain? Tanya Ramdan yang sudah rapi dengan setelan hem berwarna biru dan celana kain berwarna hitam. Di mata Amel, pria itu benar-benar tampan hari ini. Iya, Kak, stok hijab sudah menipis yang di toko, padahal makin banyak permintaan, ucap Amel. Oh ya, kakak sampai jam berapa ada matkul? Tanya Amel. Jam 11 selesai. Kenapa? Tanya Ramdan. Nanti kita ke suatu tempat, ucap Amel dengan senyuman. Kemana itu? Tanya Ramdan penasaran. Ia mendekat ke arah istrinya yang berbalik ke arah cermin untuk mematut dirinya sendiri. Ada deh rahasia, surprise, girang Amel membuat Ramdan geleng-geleng kepala dengan kelakuan istrinya. Duh, bisa gak fokus ngajar nih kalau dibuat penasaran, ucap Ramdan. Hahaha, jangan gitu dong sayang, kamu harus tetap fokus mengajar mahasiswamu. Sini deh, Amel melambaikan tangan menyuruh sang suami lebih dekat. Tutup mata, titah Amel. Nah, morning kiss biar semangat ngajarnya, ucap Amel menatap Ramdan dengan tatapan usilnya. Ramdan menggelengkan kepala. Justru karena kelakuanmu tadi aku makin gak fokus. Aku berangkat pakai Grab aja, kita kan beda arah, nanti kamu kesiangan, Kak, tolak Amel. Saat suaminya mengajak berangkat bareng, Amel hanya tidak ingin suami tepat waktunya itu harus telat gara-gara mengantarnya dulu ke toko kain. Sayang, tapi aku
Belum sempat Ramdan berucap, Amel sudah menaruh telunjuknya di bibir sang suami. "Sst, gak apa-apa, aku gampang aja. Nanti jam 11 jangan lupa ya, di tempat yang aku share ke kamu," jelas Amel dengan senyuman. Dari dulu ia memang bukan tipe wanita manja yang kemana-mana ingin diantar jika bisa sendiri. Saat bersama Alvin pun, pria itu yang sering menawarkan untuk mengantar, bukan dirinya yang meminta. Amel malah kembali menyinggung hubungan lama itu dengan Alvin. Apa kabar dosen pembimbingnya itu? Dosen pembimbing yang kini sudah berganti dengan nama lain, karena Alvin dikabarkan sudah berhenti menjadi dosen di kampus Amel. "Mel, saya hanya bisa sampai sini menjadi dosen pembimbingmu. Lagi pula toh, kamu lebih nyaman dengan dosen selain saya kan? Saya minta maaf jika tidak bisa membimbing sampai kamu sidang," ucap Alvin waktu Amel terakhir kali konsultasi mengenai revisi proposalnya sebelum dirinya terjun melakukan riset. Saat itu jelas Amel bukan sedih ataupun merasa Alvin mengingkari janji karena katanya akan membimbing Amel hingga selesai skripsi. Justru Amel merasa senang karena ia tidak harus selalu bertemu Alvin. Toh ia juga tidak merasa perlu Alvin menunaikan janjinya dulu. "Baiklah, kamu hati-hati ya," ucap Ramdan sambil mengecup kening sang istri. Amel sengaja membuka kaca mobil agar mendapatkan sinar matahari pagi. Kehidupan berumah tangga memang sesibuk itu. Semenjak ia bersama Ramdan, ia merasa benar-benar real menjadi seorang istri. Di rumah Ramdan tidak ada pembantu sehingga harus memasak rutin, walau ibu mertuanya juga demikian. Ia juga rutin menyiapkan baju untuk suaminya, mencuci baju suaminya yang menyiapkan teh hangat kesukaan Ramdan dan segala macamnya. Tapi ia senang melakukannya. Sepanjang hal itu adalah bakti kepada sang suami, walau sampai detik ini justru sang suami yang belum menunaikan kewajiban itu padanya. Seharusnya ia tak lagi mempermasalahkannya. Toh dalam rumah tangga tidak selalu berbicara tentang seks semata. Banyak hal lain yang mesti dipikirkan. Yang penting ia akan berusaha. Hari ini saja ia akan mengajak Ramdan ke suatu tempat untuk konsultasi dan mencari jalan keluar untuk trauma yang dialami Ramdan. "Oh iya, hari ini ada kupon diskon. Aku bawa nggak ya?" gumam Amel saat ia mengingat 2 minggu lalu pemilik toko kain mengadakan pembagian kupon diskon untuk pembelanjaan minimal harga yang telah ditentukan. Aku lupa," lirih Amel. Ia melihat ke jalan belum terlalu jauh dari rumah mertuanya. "Pak, bisa nggak balik lagi? Nanti saya bayar lebih deh," pinta Amel. Walau hanya kupon diskon, tapi itu sangat berharga menurutnya. Biaya lebih yang nanti akan ia berikan kepada supir taksi online pun tidak ada seperempatnya dari diskon yang akan ia dapatkan nanti dari toko kain. Ia tidak bisa menolak keberuntungan itu. "Bisa mbak," ucap si sopir taksi online, membuat Amel sumringah. "Assalamualaikum." Amel mengucap salam namun tidak ada jawaban dari dalam. Mobilnya Kak Ramdan masih ada, tandanya belum berangkat, lirih Amel. Ia akhirnya langsung membuka pintu dan melangkah masuk ke rumah yang hanya berlantai 1 itu. Telinganya menajam begitu melewati kamar ibu mertuanya. Terdengar percakapan di dalam. "Kamu pasti bisa adil. Jangan pikirkan kata orang atau siapapun. Keadilan itu yang penting kamu membagi kasih sama antara keduanya. Ibu hanya tidak ingin salah satu dari kalian akhirnya harus melepaskan. Bukan ibu menyalahkan keadaan, nak. Tapi bu, Ramdan gak bisa seperti ini. Bagaimana perasaan seorang wanita jika di hati suaminya ada 2 cinta? Gak bisa, itu hanya akan lebih menyakiti. Kamu sudah menikahi kedua wanita itu, nak. Tidak bisa mundur begitu saja, setidaknya sampai anak itu lahir." "Semuanya gara-gara wanita itu," terdengar suara Ramdan amat dingin dan tajam. "Jangan salahkan siapapun, semuanya takdir, nak. Juga ibu merasa ini pembalasan untuk perbuatan ibu dulu. Sering mencaci maki Cahyati, wanita yang kamu sukai dulu, semenjak tahu jika dia wanita yang tidak benar. Dan kini justru Allah hadirkan ujian bagi keluarga kita, nak. Ibu merasa berdosa. Ibu gak ingin lagi zalim pada siapapun. Kita gak boleh mencaci siapapun karena kita sendiri tak luput dari kesalahan." Ibu Ramdan menyadari kesalahannya di masa lalu itu terisak. Sebagai ibu, ia juga merasa terpukul dan tidak menyangka karena anaknya justru telah dijebak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan haram itu. Ia sempat memaki Tuhan, salah apa anaknya yang baik mendapatkan karma dari dosanya sendiri yang suka mencela orang lain. Apalagi begitu ia sakit hati kepada Cahyati karena telah hamil duluan dan menyakiti hati anaknya. Isak tangis terdengar. Amel tidak mampu lagi mencerna apa yang sebenarnya dibicarakan di dalam. Air matanya merembes. 2 wanita? Sudah menikahi 2 wanita? Ramdan, benarkah? Batin Amel.